Baik, perkenalkan saya Gracia Saryama Kristiani dengan NIM akhir 241 dan rekan saya Miftahul Bulan dengan NIM akhir 014. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep CAPM dan beta. Submateri yang pertama adalah asumsi dari CAPM, di mana CAPM sendiri merupakan capital asset pricing model, yaitu sebuah model dalam keuangan yang digunakan untuk memperkirakan tingkat dari pengembalian yang diharapkan dari aset keuangan tertentu seperti saham atau obligasi berdasarkan risiko atau sistematis risiko pasar. Nah, yang pertama adalah investor rasional dan mengerankan risiko atau risk averse, di mana risiko ini diasumsikan membuat keputusan investasi berdasarkan rasionalitas dengan mempertimbangkan risiko dan imbal hasil yang diharapkan. Mereka juga mengasumsikan bahwa penghindaran dari risiko itu yaitu dengan memilih portofolio dengan imbal hasil yang sama tetapi risikonya lebih rendah atau lebih kecil. Yang kedua, investor itu menggunakan informasi yang sama dan memiliki periode waktu yang sama, di mana semua investor ini memiliki akses ke informasi yang sama dan memiliki waktu yang sama juga untuk mengevaluasi informasi tersebut. Hal ini tuh berarti tidak ada investor yang memiliki keunggulan informasi atau keuntungan yang signifikan. Yang ketiga, model tidak terbatas dan tingkat bunga yang bebas risiko yang sama, di mana investor ini dapat meminjam atau dipinjamkan modal dalam jumlah yang tak terbatas pada tingkat bunga bebas risiko yang sama. Yang keempat, investasi dapat dibagi-bagi atau divisible dan terbatas, di mana investasi ini dapat dibagi-bagi menjadi beberapa unit kecil tanpa ada batasan kayak sehingga investor itu bisa membeli saham itu dalam ukuran yang kecil-kecil atau yang pecahan. Yang kelima, ada tidak adanya biaya transaksi, pajak atau inflasi, yaitu mengasumsikan atau menyederhanakan model ini tuh mengabaikan biaya-biaya seperti broker, pajak, dan inflasi yang dapat mempengaruhi dari pengembalian dari investasi. Yang keenam, ada investor itu dapat menjual sahamnya itu dalam jumlah yang tak terbatas atau short selling, di mana investor ini bisa menjual sahamnya yang tidak mereka miliki atau short selling tanpa adanya batasan. Hal ini tuh bisa menjadikan investor itu melakukan strategi investasi yang lebih beragam lagi. Yang ketujuh itu, risiko dari sistematis itu adalah satu-satunya risiko yang relevan, di mana CAPM itu menggunakan risiko sistematis dan diversifiable risk, yaitu sebagai satu-satunya risiko yang relevan untuk menentukan imbal hasil yang diharapkan. Yang kedelapan, pasar efisien, di mana pasar ini tuh diasumsikan harga saham itu mencerminkan semua informasi yang tersedia. Investor itu tidak bisa memperoleh keuntungan secara abnormal dengan menggunakan informasi yang sudah diketahui. Nah, yang terakhir, yang kesembilan itu adanya batasan dalam peminjaman dan pinjaman, di mana investor itu dapat dipinjamkan atau meminjamkan modal dalam jumlah yang tak terbatas pada tingkat risiko bunga yang sama. Nah, asumsi-asumsi inilah yang memungkinkan CAPM itu untuk menjadi model yang relatif sederhana dan mudah diterapkan. Namun, penting juga diingat bahwa asumsi-asumsi ini hanyalah pendekatan dan tidak sepenuhnya mewakili dunia nyata atau kenyataan. Nah, di dalam praktiknya atau implementasinya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi pengembalian investasi. Tidak hanya CAPM itu mungkin tidak selalu akurat ya dalam mengestimasikan imbal hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada pengujian model asset pricing model atau CAPM. Yaitu pengujian model CAPM ini bertujuan untuk melihat apakah risiko sistematis yang diwakili oleh beta itu benar-benar bisa mempengaruhi return dari sahamnya. Nah, kita itu kalau melalui regresi linear antara excess return saham dan pasar itu diuji apakah beta itu signifikan dan alpha mendekati 0. Nah, hasilnya itu empiris sering menunjukkan bahwa beta itu nggak selalu signifikan dan alpha itu nggak selalu juga 0, yang menandakan bahwa CAPM ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan return saham secara keseluruhan. Meskipun kalau secara teoritis itu dia tuh masih kuat dan masih digunakan dalam praktiknya, tapi CAPM itu dianggap terlalu sederhana untuk mengabaikan faktor lain kayak ukuran perusahaan dan nilai buku terhadap pasar. Nah, tapi CAPM itu tetap berguna sebagai model pasar, namun perlu dikombinasikan dengan model-model multifaktor lain untuk hasil yang lebih akurat. Selanjutnya ada estimasi beta, di mana estimasi beta ini dilakukan untuk mengukur sensitivitas dari return suatu saham terhadap pergerakan return pasar yang mencerminkan besar apa kecilnya risiko dari sistematis. Nah, proses ini tuh biasanya menggunakan analisis regresi historis antara return saham dan return pasar, di mana slope hasil regresi itu menunjukkan nilai beta.
Jika nilai betanya itu lebih dari 1, berarti sahamnya itu cenderung lebih volatil dibanding dengan pasar. Jika betanya itu kurang dari 1, berarti itu lebih defensif. Estimasi ini tuh penting juga dalam penerapan CAPM karena beta itu menjadi dasar dalam menentukan expect return atau ekspektasi dari hasil dari sahamnya. Namun beta itu juga memiliki keterbatasan karena nilainya itu yang dinamis tadi, dia itu jadi bisa berubah tergantung dari periode pengamatannya, dari frekuensi datanya, ataupun dari kondisi pasar. Nah, karena itulah interpretasi beta itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks dan data yang digunakan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis beta. Di sini saya mengambil 4 jenis beta. Yang pertama yaitu beta pasar atau market beta, di mana itu beta ini tuh diukur menggunakan data historis atau data yang sudah lampau, yaitu dari pergerakan harga sahamnya terhadap pergerakan pasarnya. Terus di beta ini juga menunjukkan resikonya itu secara sistematik saham tersebut relatif nggak terhadap resiko pasar secara menyeluruh. Nah, beta pasar itu berarti kan memiliki resiko yang sama dengan pasar. Nah, kalau betanya lebih kurang dari 1, berarti dia itu stabil. Tapi kalau misalnya lebih dari 1, berarti dia nggak stabil. Selanjutnya beta akuntansi atau accounting beta, di mana itu dihitung tuh berdasarkan data laporan dari keuangan perusahaan kayak laba bersih, pendapatan, aset gitu. Nah, dari beta jenis beta ini tuh memberikan kita gambaran tentang bagaimana sih kinerja keuangan perusahaan itu bisa mempengaruhi risiko relatif dari saham. Nah, yang ketiga itu ada beta fundamental atau fundamental beta, yaitu jenis beta yang dihitung berdasarkan variabel fundamental dari perusahaan kayak rasio keuangannya, pertumbuhan perusahaannya, ataupun pendapatan dan nilai buku. Kalau misalnya beta ini tuh dia bisa memperkirakan risiko saham itu berdasarkan faktor-faktor yang menjadi dasar dari terjadinya fundamental beta. Nah, yang terakhir ada beta portofolio, itu dihitung berdasarkan kombinasi atau combine dari beta individu, aset-aset yang udah ada dari dalam portofolio itu, dan menunjukkan risiko itu sistematik dia secara menyeluruh. Demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.